Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. siang, dan malam untuk kalian semua. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kami di sini ingin mempresentasikan proposal dari kelompok 6 yang berjudul prediksi kepuasan pelanggan e-commerce menggunakan stacked ensemble model pada data review produk. Lanjut. Kami dari kelompok 6 yang diketuai oleh saya sendiri, yaitu Yuda Puji Hermansyah dengan NIM A11 2023 14908. Lalu ada Muhammad Raihan Noval dengan NIM A11 2023 14914. Selanjutnya ada Wafik Febrian Prayetno dengan NIM A11 2023 14915. Dan yang terakhir ada Yudhistira Mahendra Herianto dengan NIM A11 2023 14932. Lanjut. Yang pertama, ringkasan. Proyek ini bertujuan membangun model prediksi kepuasan pelanggan berdasarkan ulasan Shopee menggunakan pendekatan stacked ensemble learning. Data berupa review pelanggan fitur COD diklasifikasikan ke dalam 5 tingkat kepuasan. Fitur yang digunakan meliputi jumlah karakter, jumlah kata, dan representasi teks menggunakan TF-IDF. Model dasar terdiri dari random forest, canary neighbors, dan gradient boosting yang digabungkan menggunakan logistic regression sebagai meta learner. Data dilatih dan diuji menggunakan train test split, kemudian dievaluasi dengan confusion metric dan classification report. Hasil menunjukkan model efektif dalam memprediksi kepuasan secara otomatis dan akurat. Lanjut. Selanjutnya ada latar belakang. Di era digital, ulasan pelanggan menjadi indikator penting untuk menilai kualitas produk dan layanan. Ulasan mencerminkan pengalaman pengguna dan dapat dimanfaatkan untuk mengukur kepuasan pelanggan secara otomatis. Namun volume data yang besar dan bentuk ulasan yang beragam memerlukan pendekatan cerdas untuk pengolahannya. Algoritma machine learning menjadi solusi populer dalam mengklasifikasikan tingkat kepuasan berdasarkan kombinasi data numerik dan data tekstual. Metode stacked ensemble dipilih karena mampu menggabungkan keunggulan beberapa model machine learning sehingga meningkatkan akurasi dan performa klasifikasi dibandingkan model tunggal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rehan Noval. Silahkan. Selanjutnya, reinforcement learning. Yang pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana membangun model prediksi kepuasan pelanggan berbasis data review teks dan numerik. Kedua, sejauh mana metode stacked ensemble dapat meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan model tunggal. Kedua, pendekatan pemecahan masalah. Proyek ini menerapkan klasifikasi multi-kelas untuk memprediksi kepuasan pelanggan berdasarkan data numerik dan teks ulasan. Data numerik disimulasikan dengan MAC classification, sedangkan ulasan dikonversi menjadi vektor TF-IDF. Model dasar random forest, KNN, dan gradient boosting digabung menggunakan meta learner logistic regression melalui stacking. Evaluasi dilakukan dengan confusion matrix dan classification report, mencakup akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya, kebaruan dan state of the art. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan fitur numerik dan teks menggunakan teknik stacked ensemble. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya menggunakan model tunggal atau hanya berbasis teks. Pendekatan ini meningkatkan akurasi prediksi. Penggunaan data genetik yang menyerupai kondisi nyata memberikan fleksibilitas dalam pengujian awal, sementara visualisasi performa model mempermudah interpretasi hasil secara lebih mendalam.
Selanjutnya dilanjutkan teman saya Wafik Febrian. Baik, di metode ini untuk membangun model prediksi kepuasan pelanggan berbasis ulasan produk dan fitur numerik digunakan pendekatan Stacked Ensemble Learning. Metode ini menggabungkan output dari beberapa model pembelajaran mesin sebagai base learner yang kemudian diproses oleh mata linear untuk meningkatkan performa klasifikasi. Berikut adalah tahapan metode secara rinci. 1. Pengumpulan dan proses dataset. Dataset dibuat secara simulatif menggunakan Mac Classification dan Scikit-learn untuk menghasilkan fitur numerik seperti harga, diskon, atau berat produk. Label dikategorikan menjadi 5 tingkat kepuasan 0 sampai 4 yang masing-masing dihubungkan ke representasi tag review, misalnya sangat buruk hingga sangat puas. 2. Proses data review. Fitur numerik buatan Charlen. Panjang karakter dalam teks ulasan. Word count. Jumlah kata dalam ulasan. Fitur teks diubah menjadi vektor numerik menggunakan TF-IDF, term frequency inverse document frequency. 3. Penggabungan fitur. Fitur numerik dan hasil TF-IDF digabungkan menggunakan NumPy hashtag. Selanjutnya, 2 fitur numerik dinormalisasi menggunakan standar scalar untuk memastikan skala yang seimbang sebelum masuk ke model. 4. Pembagian data dan normalisasi. Data dibagi menjadi data latih dan uji menggunakan train test split dengan proporsi 80:20 dan stratifikasi berdasarkan label untuk menjaga distribusi kelas yang seimbang. Yang kelima, pembangunan model Stacked Ensemble. Model utama yang digunakan adalah Stacked Ensemble Classifier dari Scikit-learn dan struktur. Base Learning, Random Forest Classifier, Naked Box Classifier, Gradient Boosting Classifier, Meta Learning, yaitu Logistic Regression sebagai penggabungan prediksi dari Base Learning, dan model dibangun dengan Stacked Classifier yang melatih Base Learning secara paralel dan menggabungkan hasilnya melalui meta linear. 6. Pelatihan dan prediksi. Model dilatih menggunakan data training dan diuji pada data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan Confusion Matrix dan Classification Report Precision Recall V-Score. Akurasi training dan testing menggunakan akurasi score. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Yudhistira. Kemudian poin ketujuh yaitu visualisasi. Visualisasi confusion matrix dilakukan dengan heatmap menggunakan Seaborn. Visualisasi distribusi label dilakukan menggunakan grafik garis untuk menunjukkan sebaran review berdasarkan kategori rating. Kemudian di sini ada diagram alir projectnya atau flowchart. Yang pertama, mulai, kemudian simulasi data numerik dan review text, kemudian TF-IDF untuk direview, kemudian gabungkan fitur numerik dan teks, kemudian split data latih dan uji, kemudian normalisasi fitur numerik, kemudian bangun model stacking, base, dan meta, kemudian latih model dan gerakan prediksi, kemudian evaluasi model confusion matrix atau laporan klasifikasi, kemudian ada visualisasi dan interpretasi hasil. Untuk diagram alir project-nya seperti ini kira-kira. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.